kalsium. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah vitamin D ya. Tadi kan sudah sempat disinggung oleh Dr. Faisal bahwa vitamin D ini banyak sekali kegunaannya ya. Jadi selain untuk meningkatkan kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, ternyata juga dapat meningkatkan imunitas tubuh pada masa pandemi ini. Kemudian adanya boron. Boron ini juga cukup penting karena dia dapat menahan ekskresi daripada kalsium sebesar 40% ya. Biar kalsium yang kita minum itu tidak semua terlepas dari tubuh kita. Nah, kemudian adanya magnesium yang akan mempengaruhi metabolisme dari tulang dan membentuk kristal tulang yang baru. Nah, indikasi daripada OSFIT adalah untuk suplemen untuk membantu memelihara kesehatan tulang dan mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Ya. Nah, dosisnya biasanya kita anjurkan kalau selama intake makanannya kita masih bagus ya, yang kita yakin bahwa makanan yang kita makan sehari-hari cukup mengandung kalsium yang banyak, maka dosis pemeliharaan cukup 1x1. Kalau sudah mengalami kropos tulang ataupun osteoporosis ya, kita anjurkan 2x1 sehari. Nah, salah satu lagi mengenai OSFIT yaitu di mana Bapak Ibu sepertinya kan sudah biasa mengkonsumsi yang namanya kalsium, di mana kalsium tabletnya itu biasanya besar sekali ya untuk produk-produk kalsium. Dari OSFIT kalsiumnya itu cukup kecil ya tabletnya, dan semua kandungannya juga lengkap sekali ya. Jadi itu salah satu kelebihan daripada OSFIT, di mana kandungan kalsium yang cukup tinggi, kemudian vitamin mineral yang lengkap, serta tabletnya juga kecil, sehingga memudahkan kita untuk menelan. Kedua adalah Proof D. Proof D itu adalah vitamin D3 dari PT Kalbe Farma. Kita mempunyai 2 kemasan, yaitu yang suplemen vitamin D dalam bentuk tetes, di mana satu tetes itu 400 international unit, dan satu lagi dalam bentuk tablet ya, yaitu 1000 international unit. Biasanya kita anjurkan dengan resep dokter. Untuk yang suplemen vitamin D yang dalam bentuk tetes, Proof D dalam bentuk tetes ya, itu baru akan tersedia di bulan Juli. Kalau untuk yang tablet saat ini sudah tersedia di banyak rumah sakit dan apotek, termasuk juga Kimia Farma dan K24 itu sudah tersedia juga. Nah, mungkin ini saya skip aja, tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Faisal ya, akibat kekurangan vitamin D juga salah satunya bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, indikasi daripada pemberian vitamin D biasanya kita untuk meningkatkan kadar vitamin D kita di dalam darah. Dan dosisnya ya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal ya. Kalau misalnya dalam keadaan normal kita dapat memberikan sekitar 600 international unit untuk usia 4 sampai 64 tahun. Kalau di atas 65 tahun biasanya dianjurkan 800 sampai 1000 international unit. Tapi kalau misalnya mengalami defisiensi atau insufisiensi, biasanya membutuhkan dosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dosis harian yang dalam keadaan normal. Ini adalah kemasan daripada Proof D. Nah, yang ketiga adalah yang hari ini kita juga memberikan promo buat Bapak Ibu ya, yaitu Mediflex, di mana ini biasanya digunakan untuk osteoartritis ya, yaitu glukosamin krim dengan teknologi transdermal, di mana glukosaminnya itu bisa menembus dermis masuk ke dalam pembuluh darah sehingga bisa mencapai target organ yang diinginkan, seperti nyeri pada sendi lutut ya, biasanya kita juga pemberiannya dengan mengoleskan di belakang lutut. Karena produk ini adalah produk transdermal di mana bisa menembus dermis, maka pada saat penggunaannya juga harus kita mencari bagian tubuh kita yang cocok untuk dioleskan, yaitu di bagian kulit yang tipis. Kalau untuk di lutut itu di belakang lutut. Nah, ini juga ada penelitian yang membandingkan penggunaan Mediflex glukosamin krim dibandingkan dengan yang oral, dan didapatkan hasilnya ya,
bahwa kadar glukosamin di dalam plasma jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang oral. Walaupun sama-sama diberikan dengan dosis yang sama. Nah, diindikasikan untuk osteoartritis, dosis dan cara pemberiannya cukup dioleskan sehari sampai 2 kali setelah mandi. Efek samping hampir tidak ada yang serius karena Mediflex ini dibuat dari bahan alami yaitu dari cangkang krustasea. Nah, mungkin ini juga kita hanya memperkenalkan bahwa dari Kalbe Pharma kita juga mempunyai produk namanya Methotrexate tablet 2,5 mg yaitu Reutrex, dan tentunya ini harus dengan resep dokter. Ya. Kemudian kalau misalnya pada kasus-kasus rheumatoid arthritis di mana ada nyeri, biasanya juga kadang-kadang diberikan golongan Celecoxib. Nah, dari Kalbe Pharma kita juga mempunyai golongan Celecoxib dengan brand Remabrex, dan tentunya ini juga harus dengan resep dokter, tidak bisa dibeli bebas. Ya, mungkin sekian presentasi produk ya, perkenalan produk dari PT Kalbe Pharma. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Yulia. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, teman-teman. Mungkin kita bacakan aja pertanyaan dari chat yang sudah masuk ya. Oke. Dari pertanyaan pertama, ini dari Kak Emi, apakah kita harus melakukan cek kadar vitamin D sendiri? Selama ini tidak pernah terpantau kadarnya walaupun saya minum vitamin D secara rutin. Dan apakah sulfitis itu termasuk golongan imunosupresan? Mungkin ini Dr. Faisal ya yang lebih familiar dengan ini. Silakan, Dok. Baik, Mas. Makasih. Mohon maaf tadi saya sempat disconnect. Jadi kolom chatnya kosong semua. Jadi saya ya nanti kita bacakan aja, Dok. mau mencatatin yang nggak bisa kejawab, nanti mungkin mau saya jawab di di sesi di lain waktu, tapi kolom chatnya kosong akibat disconnect. Nah, tadi ditanyakan apakah vitamin D itu bisa diapain, Mas? Bisa dicek? Pertanyaannya apakah kita harus melakukan cek kadar vitamin D sendiri? Selama ini si pasien tidak pernah memantau kadar vitamin D-nya, walaupun dari dokter selalu dapat vitamin D gitu. Oh iya. Nah, penyakit autoimun gimana, Mas? Gimana? Halo? Apakah? Halo? Iya. Jelas, Dok. Apakah pertanyaannya itu apakah kita harus melakukan cek kadar vitamin D sendiri? Padahal selama ini si pasien tidak pernah memantau kadar vitamin D-nya, tetapi selalu minum vitamin D secara rutin. Kemudian kedua, apakah sulfitis itu termasuk imunosupresan? Baik. Kalau untuk pasien penyintas autoimun khususnya lupus, itu adalah masuk dalam golongan populasi yang membutuhkan untuk dicek vitamin D. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya memiliki kemampuan untuk ngecek vitamin D, sebaiknya dicek. Sangat penting untuk dicek. Tetapi sayangnya memang vitamin D saat ini tidak bisa dilakukan pengecekan pakai BPJS ya. Dia tidak rumah sakit umum mungkin tidak memiliki fasilitas untuk itu, mungkin mesti ke swasta. Tapi sebaiknya kalau memang memiliki kemampuan untuk dilakukan pengecekan, sebaiknya dicek. Jika tidak juga tidak tidak yang emergency sekali untuk dicek. Jika tidak dilakukan pengecekan, tetap konsultasi untuk memantau gejala klinis, ya. Kemudian yang kedua, apakah sulfitis itu sulfasalazin maksudnya ya? Sulfasalazin itu memang itu memang salah satu jenis imunosupresan, tapi sangat kekuatannya sangat kecil sekali, ya. Sama selain dipakai untuk lupus, juga bisa dipakai pada pasien-pasien IBD. Ya, jadi itu memang salah satu pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien lupus, salah satu imunosupresan, tapi efeknya sangat kecil, sangat kecil sekali efek imunosupresannya. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya adalah dari Kak Ferry. Izin bertanya, apakah Odapus sama sekali tidak dapat terpapar matahari?
Lalu bagaimana cara pencegahannya? Apakah menggunakan pelindung seperti topi atau jaket atau sunscreen? Sebaiknya sih jangan ya, sebaiknya jangan ya. Kalau mau ya misalnya mau tidak mau mesti kena ya wajib dilindungi, boleh pakai topi, sedapat mungkin memakai pakaian yang menutupi plus sunblock. Kalau sunscreen saja mungkin nggak cukup ya, mesti sunblock ya dengan SPF yang minimal 30 lah minimal. Baik, terima kasih dok, sangat jelas. Kemudian, oh iya teman-teman, untuk mengingatkan untuk 5 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan produk Osfit dari KB Pharma. Kemudian dari Kak Riri Risma, ini ada beberapa pertanyaan sepertinya. Bagaimana jika pasien tetap melakukan aktivitas dengan beban berat, sementara dia kondisinya sepertinya flare ya? Di beberapa sendi ada keluhan dan dalam proses pemulihan. Apakah resikonya akan memburuk atau bagaimana? Kemudian dari pasien yang sama, ini dok saya ingin sekali program hamil, tetapi MTX saya masih naik, kan berarti masih flare ya dok ya? Apakah memungkinkan? Jadi kalau untuk sendi ya kalau memang sakit, ini aktivitas yang membebani sendi itu dibatasi. Jika tidak dibatasi maka selain sendi itu bisa lebih sakit, juga bisa kena ke sendi lain yang sebelumnya tidak sakit. Gitu. Biasanya di lutut ya, biasanya di lutut atau di pergelangan kaki atau di sendi panggul ya. Jadi itu adalah sendi-sendi yang menopang beban tubuh. Jadi jika memang sakit, sebaiknya dibatasi aktivitasnya. Yang kedua tadi untuk hamil, untuk MTX nggak boleh ya. Kalau untuk jika pasien-pasien autoimun, misalnya lupus nih, pengen hamil, sebaiknya minimal 6 bulan setelah remisi komplit. Minimal ya, kalau bisa sih setahun ya. Setahun setelah remisi komplit. Kita lihat tadi kan definisi remisi tadi tanpa obat-obatan, jika pun pakai obat hanya HCQ saja, ya. Dan MTX juga itu salah satu obat yang tidak aman untuk kehamilan. Jadi sebaiknya jika kita ingin memakai, jika pasien itu memakai MTX, mesti dihentikan minimal 3 bulan sebelum hamil. Jadi kalau bisa pasien-pasien lupus atau penyintas autoimun lainnya jika hamil ya di planning gitu. Jangan ujuk-ujuk datang, dok saya tiba-tiba hamil gitu. Jangan begitu, susah kita soalnya obat-obatan kadang-kadang ada yang tidak cocok atau ada yang tidak bisa digunakan pada pasien-pasien yang sedang mengalami kehamilan. Contohnya MTX tadi, mesti dihentikan minimal 3 bulan sebelum hamil. Baik dok. Selanjutnya dari Kak Firda, ini untuk lansia, untuk kasus geriatri usia 80 tahun, apakah perlu cek dan konsumsi vitamin D? Kebetulan pasien juga mengalami osteoporosis. Nah, kembali ke tadi, usia lansia kan salah satu yang malah membutuhkan vitamin D yang lebih tinggi ya dibandingkan dewasa muda ya. Jadi kalau punya kemampuan, sebaiknya dicek. Ya, dicek vitamin D-nya sebaiknya. Ya kalau tidak bisa dicek ya, kita tetap melakukan pengobatan untuk osteoporosisnya. Biasanya pengobatan itu mencakup penambahan kalsium dan vitamin D juga, gitu. Kemudian sama masih pertanyaan dari Kak Firda juga, pada tahap remisi, pada Odapus, obat yang dikonsumsi apakah hanya HCQ atau kalau tidak dia tidak merespon dengan HCQ bagaimana? Nah, itu tadi kan sudah cukup jelas ya. Remisi pada lupus itu, jika menggunakan obat-obatan imunosupresan yang bisa dipakai itu hanya HCQ, gitu. Kalau misalnya masih memakai obat imunosupresan lain, misalnya Tex atau Camifed, itu belum remisi namanya. Tapi mungkin low disease activity, gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya tidak respon dengan HCQ, ya mungkin dia memang membutuhkan obat imunosupresan lain, jadi mungkin tidak akan mengalami remisi tadi, kecuali misalnya dia memakai Camifed plus metil. Setelah itu kondisinya membaik, kemudian metil di stop membaik, Camifed di stop membaik. Jadi remisi tanpa obat-obatan tanpa menggunakan obat-obatan itu juga bisa dicapai, gitu. Jadi remisi itu nggak mesti pakai HCQ, tapi jika masih memakai obat-obatan imunosupresan, yang bisa dipakai itu hanya HCQ untuk masuk dalam kelompok remisi. Ada pasien kita di Cipto yang udah sempat
remisi sekian tahun tapi obat-obatan sama sekali, tinggal datang 3 atau 6 bulan sekali untuk evaluasi aja. Tapi itu sedikit sekali ya teman-teman ya. Mungkin cukup jarang ya dok. Mungkin lebih banyak yang Lebih banyak yang kondisi remisi dengan stabil, yang HCQ. low disease activity mungkin ya. Jauh lebih banyak yang low disease activity atau yang remisi dengan HCQ. Oke. Terima kasih dok. Kemudian dari Kak Nur Hidayati, ini dok, apakah gejala kekurangan vitamin D bagi Odapus? Apakah ada gejala spesifiknya atau tidak? Nah, kalau untuk gejala spesifik itu nggak ada ya. Cuma vitamin D itu memang sebetulnya gejala utamanya itu adalah di tulang dan sendi. Kan jadi biasanya kalau mengapa dulu kita bisa menemukan vitamin D itu mengingat ada penyakit yang namanya rickettsia. Zaman dulu ya, kan rickettsia itu pada anak-anak itu kakinya bengkok, kemudian tulangnya tidak tumbuh dengan bagus. Jadi setelah diteliti ditemukan bahwasannya itu akibat defisiensi vitamin D yang mengakibatkan tidak adanya atau tidak cukupnya kalsium di tubuhnya. Nah, vitamin D ini, yang salah satu efek utamanya itu adalah di tulang. Di tulang itu dia mengakibatkan kalsium, meningkatkan kegunaan kalsium untuk mineralisasi tulang, untuk pemadatan tulang. Jadi kalau defisiensi vitamin D, maka proses pemadatan tulang itu tidak lengkap, ya, akibat tidak cukupnya kalsium tadi. Nah, akibat proses pemadatannya tidak lengkap, tidak selesai, maka akan menimbulkan sakit. Biasa kan tulang itu ada siklus dia dibentuk, kemudian dia menjalankan aktivitasnya, kemudian dia dibuang, dimusnahkan. Jadi itu namanya bone turnover. Jadi tulang itu mengalami siklus tumbuh kembangnya. Jadi kalau siklus itu nggak lengkap, tentu akan menimbulkan efek, yaitu efek sakit. Gitu. Jadi mengapa pada pasien-pasien mengalami defisiensi vitamin D, salah satu efek yang paling cepat kelihatan itu adalah suka sakit pada tulang dan sendi. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Vina Melianta. Ini vitamin D merupakan bahan baku untuk pembentukan kalsium di tubuh. Jadi bagaimana jika diresepkan dengan kombinasi vitamin D 1000 international unit dengan kalnik atau kalos dengan kalsium? Apakah vitamin D seperti vitamin C yang akan dibuang ke urin bila terjadi kelebihan eksesif? Nah, vitamin D itu adalah salah satu vitamin yang larut lemak. Vitamin A, D, E, dan K, vitamin ADEK. Jadi itu nggak dibuang lewat pipis ya, tapi kalau khusus vitamin D itu disimpan di sel lemak, kemudian akan dibuang melalui empedu. Melalui getah empedu yang nanti akan dibuang melalui tinja. Jadi bukan lewat pipis. Baik, bukan lewat sendi. Ya. Kemudian dari Kak Ririn Kuswatun. Selamat sore dok dan Kak semua. Saya Ririn Kuswatun dari Klaten, Jawa Tengah. Saya mau bertanya, apakah saya sudah pernah cek kadar vitamin D dan mendapat resep vitamin D 400 international unit. Sudah saya konsumsi selama setahun ini, 2 bulan yang lalu, coba di stop oleh DPL. Namun selama sebulan kemudian, hasilnya lutut saya tetap sakit dan sendi juga sakit. Lalu si pasien ini mengkonsumsi lagi vitamin D, minta resep DPL lagi. Apakah vitamin D yang bisa menyebabkan kecanduan apakah pertanyaan dari Kak Ririn ini, apakah vitamin D ini menyebabkan kecanduan atau seterusnya harus mengkonsumsi untuk menjaga kondisi agar tidak nyeri ini? Nah, jadi kalau untuk kecanduan sih tidak. Definisi kecanduan itu adalah ketergantungan pada sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, itu namanya kecanduan. Kan kita nggak ada bilang, kita kecanduan makan. Mengingat kita kalau makan setelah panjang kemudian mesti makan lagi, kan enggak. Kita kan memang membutuhkan makanan. Jadi seandainya memang vitamin D-nya pun cukup, sebaiknya dicukupkan gitu. Jadi nggak selama-lamanya kita minum suplementasi vitamin D, hanya jika vitamin D-nya defisiensi, dan ketika sudah cukup, vitamin D boleh kita hentikan atau kita lanjutkan dengan dosis maintenance saja. Kemudian untuk catatan teman-teman, itu kan tadi ada proof D3 ya dalam bentuk tetes ya, itu kan dosisnya cuma 400 unit. Itu kan mungkin ekuivalen atau sama dengan vitamin C biasa yang bisa kita beli bebas ya. Jadi kalau misalnya hanya mengkonsumsi vitamin D 400 unit saja, mungkin
biasanya tidak akan menimbulkan efek samping atau efek toksik. Mengapa? Itu sifatnya hanya suplementasi aja, bukan pengobatan gitu. Jadi jangan jangan malah jadi takut minum vitamin D, mengingat memang pada pasien-pasien lupus memang kebanyakannya membutuhkan suplementasi vitamin D. Nah, mesti hati-hati itu ketika vitamin D-nya dalam dosis yang tinggi. Ya kan tadi ada disampaikan upper limit dosisnya kan tadi 4.000 unit ya. Jadi kalau dosis di atas itu ya hati-hatinya apa? Kita pantau pemantauan vitamin D, pemantauan kalsium supaya jaga-jaga jangan sampai mengalami kelebihan vitamin D gitu. Kemudian dari Kak Ferry, saya sudah setahun menjadi odapus dan telah menjalani pengobatan ke 3 DPL. 2 DPL memberikan Celsep dan 1 DPL memberikan Medrol. Ini mungkin shopping dokter ya dok. Apakah Celsep dan Medrol itu sama? Oh, Nah, dia beda ya. 3 dari 3 DPL, jadi mungkin comparing ini. Beda ya kalau Celsep itu kan MMF ya, kami fat ya sebetulnya Ya. kan metil. Jadi itu adalah imunosupresan. Sedangkan kalau medrol itu kan metilprednisolon ya, itu adalah glukokortikoid. Jadi saya kan telah ada tadi sempat menyampaikan slide. Jadi pengobatan lupus itu sebetulnya awalnya dikombinasi glukokortikoid plus imunosupresan. Kemudian kedepannya itu sedapat mungkin glukokortikoid itu dihentikan atau kalau dipakai dalam dosis yang sekecil mungkin gitu. Jadi sedangkan imunosupresannya dilanjutkan. Kalau bisa dilanjutkan sampai membaik dan nanti bisa dilanjutkan hanya dengan HCQ saja atau kalau bisa di stop semua. Jadi kalau untuk pengobatan konsepnya adalah yang kita stop itu adalah si metilnya, bukan si imunosupresannya yang kita stop untuk jangka panjang. Mengapa efek samping si metil ini sangat banyak gitu, sehingga sedapat mungkin kita stop atau kalau tidak bisa di stop memakai dosis seminimal mungkin. Baik. Lalu dari Kak Yohana Karina, izin bertanya dok, untuk yang tadi yang remisi kan salah satunya adalah tetap bisa memakai imunosupresan, artinya low disease activity ya. Apakah penggunaan Mifortic 2x2 selama 6 bulan terakhir sudah bisa dihitung remisi? Metil saya masih sudah di bawah 7,5, jadi low dose. Kalau untuk remisi sih enggak. Mengapa? Kalau remisi komplit itu, kan saya sudah katakan kalau remisi itu adalah penggunaan glukokortikoid di stop, dihentikan, tidak pakai, dan imunosupresan kalaupun pakai hanya HCQ. Jadi kalau pakai imunosupresan lain selain HCQ, itu bukan masuk ke dalam remisi, tapi bisa masuk ke dalam low disease activity. Jadi mungkin kalau kondisinya LLDAS ya, low lupus low disease activity. Halo. Pak Yuli mungkin di mute dulu. Dari Kak Nick. Selamat sore dokter. Salah satu obat untuk COVID-19 adalah chloroquine. Ini mungkin hoax buster juga ya dok ya. Apakah kita odapus yang menjalani pengobatan dengan chloroquine sudah dibilang aman dari COVID-19? Enggak, kan chloroquine sama HCQ itu kan sama ya. Kan tadi saya sudah sampaikan juga di slide bahwasannya 874 pasien di dunia ini, pasien COVID itu 874-nya adalah pasien rematik autoimun, dan di situ ada juga pasien lupus dan ada juga yang memakai HCQ atau chloroquine. Jadi itu tidak menjamin adanya kekebalan, ya. Jadi saat ini tidak ada bukti itu menyebabkan kekebalan. Bahkan data yang ada, pasien lupus dan pasien yang minum HCQ juga ada yang kena infeksi COVID-19. Baik. Kemudian dari Kak Nadia Arvina, izin bertanya dokter, sekarang saya minum MP 4 mili, HCQ-nya sudah di stop kira-kira 6 bulan lalu, mendapatkan kalsium dan asam folat. Jadi yang ingin ditanyakan adalah apa fungsi asam folat untuk odapus? Lalu apakah kategorinya sudah remisi atau low disease activity? Sebetulnya kalau untuk remisi belum ya, kecuali kalau MP-nya juga di stop. Ya. Jadi kalau misalnya kalau saya sih, kalau sesuai guideline, itu sebetulnya MP itu, kalau teman-teman masih membutuhkan MP, ya kan artinya apa? Penyakitnya itu masih memiliki aktivitas walaupun kecil.
Jadi sebaiknya ya sebaiknya bukan HCQ-nya yang di stop, tapi HCQ-nya dilanjutkan, kemudian usahakan MP-nya yang pelan-pelan di stop gitu. Baik. Jadi kadang-kadang pasien ini ketakutan menganggap imunosupresan itu adalah obat yang bahaya. Lebih senang minum MP gitu. Padahal sebetulnya kebalik, MP-nya ini sebetulnya yang lebih membahayakan jika dipakai dalam dosis yang jangka panjang gitu. Baik. Nah, kalau untuk yang tadi kondisi Mbak saat ini belum bisa kita sebutkan remisi, kita bisa sebut remisi kalau MP-nya di stop dan setelah itu di stop tidak ada gejala. Ya, yang kedua tadi apa Mas yang Fungsi yang folik acid. Folik acid. Nah, folik acid sih biasanya suplementasi untuk ginjal ya, untuk ginjal kan. Tapi kalau pada kasus Mbak saya juga tidak tahu datanya kenapa membutuhkan folik acid. Biasanya folik acid itu kalau dia pakai MTX, seandainya dia memakai imunosupresan MTX, methotrexate, atau kalau punya kalbe Triotex itu butuh folik acid ya untuk mengatasi efek samping MTX. Biasanya juga kita pakai folik acid untuk menjaga ginjal. Untuk kasus Mbak saya belum bisa memastikan manfaat atau indikasi folik acid pada kasus Mbak. Baik. Kemudian ini untuk pertanyaan untuk Bu Yulia ya. Pertanyaan dari Dr. Amnur, ini apakah OSFIT itu kalsium koral atau bukan? Lalu apakah dari Kak Dani, apakah Mediflex bisa digunakan untuk nyeri sendi kecil pada rheumatoid arthritis? Dan mungkin mungkin itu ya. Mungkin sekalian dengan Bu Yulia, kalau mau slide share untuk OSFIT dan Mediflex, ini sekalian ada pertanyaan. Oke, nah Pak Alfred, ini saya menjawab Dr. Amnur, kalau OSFIT itu adalah kalsium karbonat, bukan kalsium koral. Ya, terus Mediflex itu adalah glukosamin, biasanya untuk osteoartritis, tapi bukan untuk rheumatoid arthritis. Jadi ada bedanya ya. Kalau osteoartritis itu bukan penyakit autoimun, tapi kalau rheumatoid arthritis kan autoimun. Beda. Jadi Mediflex itu untuk osteoartritis. Baik, mungkin selanjutnya slide share ya Bu. Ya, hari ini kita juga ada promo ya buat Bapak Ibu semua ya. Kalau untuk Mediflex sama kalsium suplemen kalsium OSFIT ya, di mana OSFIT hari ini kita memberikan promo dari HNA PPN kita diskon 20% menjadi 88.000. Kalau misalnya di apotek itu biasanya sekitar 130 sampai 140.000. Nah, untuk Mediflex kita juga ada 2 kemasan. Hari ini kita memberikan promo juga 20% dari HNA PPN, bukan dari harga apotek karena kita dari harga distributor masih di promo 20% ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang membutuhkan OSFIT, suplemen kalsiumnya, di mana 1 botol isinya 60 dan Mediflex itu bisa menghubungi Ibu Yuli ya. Nanti akan dikoordinasi sama oleh Ibu Yuli. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan, ada tambahan, Bu? Bu ada tambahan? Ya, mungkin masih ada satu pertanyaan ya, Pak. Tadi dari saya lupa. Nah, ditanyakan apakah Mediflex ini untuk pasien DM lansia umur 83 tahun bagaimana? Untuk penggunaan Mediflex ya, selagi DM-nya terkontrol, itu bisa digunakan sesuai dengan dosisnya sehari 1-2 kali. Baik. Mungkin cukup sekian, Pak. Baik, untuk ya. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita minta teman-teman itu untuk open video semua dulu ya. Kita mau foto bersama dulu sebentar. Teman-teman semua yang lain. Izin Mas, sesi tanya jawab kita apa sudah selesai ya? Sesi tanya jawabnya sekarang kita selesai dulu, Dok. Kita selesai dulu karena sesinya mungkin terlalu panjang, atau Bu Yulia bisa tambah sesi nggak ya? Ini link Zoom-nya sampai jam 5, takutnya putus. Oh gitu. Oke. Kita foto bersama dulu.
Teman-teman yang belum open video, minta tolong bantuannya untuk open video ya. Teman-teman yang belum. Yang belum open video, minta bantuannya. Baik, mungkin kita sementara ini dulu ya. Oke. Satu, dua. Satu, dua. Baik, terima kasih. Kemudian untuk maaf. Untuk penanya mungkin ya, untuk penanya mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi untuk lalu pertanyaan berikutnya untuk mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dr. Faisal lewat DM Instagram atau melalui grup rally. Kita pilih satu. Dari Kak Sarah Evrilia, izin bertanya, protein dalam ginjal saya tidak turun terus, padahal saya minum imuran, dan dokter menyarankan pakai obat antara Celsep dan Mifortic. Yang mau saya tanyakan, apakah lebih bagus mana, Celsep atau Mifortic? Terima kasih. Ini yang mungkin yang mau menjawab, apakah dokter Faisal atau... Kalau ditanya Mbak Yuko, ya Pak, jawabannya lebih bagus Kamifet ya Mbak ya. Ya. Jadi kalau untuk Celsep dengan Mifortic itu sama-sama mycophenolic acid ya, yang satu mycophenolic acid kan, jadi yang satu mycophenolic mofetil. Jadi zat aktifnya sih sama dengan Kamifet. Nah kan jadi itu bisa saling menggantikan. Jadi kayak misalnya HCQ dengan chloroquine bisa saling menggantikan, hanya mungkin sediaannya yang beda. Kalau si MPA atau Mifortic mungkin sediaannya 320 ya. Sedangkan kalau misalnya Celsep atau Kamifet 500 ya Mbak ya, Mbak Yuko ya. Ya, ya dok. Gitu. Kalau MPA atau Mifortic 360 atau 720 gitu. Jadi sebetulnya itu sama aja fungsinya. Dia satu golongan obat yang bisa kita anggap sama, bisa saling menggantikan. Jadi kan tergantung yang mana yang available, yang mana yang ada, yang mana yang bisa diadakan pada saat itu. Kadang-kadang rumah sakit adanya Celsep, kadang-kadang adanya Mifortic, kadang-kadang adanya Kamifet gitu. Jadi kan tergantung mampu laksana yang mana. Gitu ya. Baik. Mungkin Mbak Yuko ada pertanyaan kali untuk Kamifetnya. Iya dok. Ya memang dari Kalbe ini kita mempunyai memang beberapa produk yang mungkin bisa membantu di komunitas ya. Kita punya Methotrexate ya dok, punya Reutrex ya. Terus kita punya kalsium yang memang mungkin juga dibutuhkan yaitu Osfit. Kita punya vitamin D yaitu Proof-D ya, dan kita juga punya Kamifet dok. Jadi memang mungkin 4 produk ini yang biasanya bisa kita bantu untuk di ini ya, di komunitas rally ya dok. Jadi saya tambahin ya, khusus untuk Biotrax ini sangat membantu kami. Mengapa? Dulu kan MTX itu susah ya, diimpor segala macam, sempat kosong. Sedangkan kan Biotrax ini punya diproduksi di Indonesia ya, Mbak Iya Yuko, dok, ya? kita produksi sendiri dok. Nah, sehingga availability-nya sangat bagus, selalu ada gitu. Kadang-kadang sempat kasus 2 tahun lalu MTX kosong se-Indonesia, cuma ada di Cipto. Jadi semua pada dirujuk ke Cipto.
gitu. Tapi dengan adanya inisiatif Kalbe mengadakan MTX produksi lokal, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman se-Indonesia untuk mendapatkan pengobatan yang konsisten gitu. Jangan Ya. putus. Dan untuk Reutrex memang ini dok, kita tersedia di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Jayapura itu tersedia dok. Iya. Produk. Kamifet juga bisa jadi pilihan ya. Kadang-kadang Celsep nggak ada di mana-mana, Mifotik juga Ya. kayaknya nggak ada di mana-mana. Mungkin kalau Kamifet sudah bisa ada di Indonesia Mbak ya? Iya. Karena distributor kami kan Ensefal dok, itu tersedia di seluruh Indonesia. Jadi semua produk dari PT Kalbe Farma itu juga tersedia dok. Jadi kelebihan Kalbe memang distribusinya lengkap banget ya. Biasa kalau Kalbe sampai ke pelosok-pelosok ada. Iya benar dok, kita sampai semuanya ada dok. Jadi kita juga sebenarnya untuk komunitas RERI kita juga mungkin akan melakukan kerjasama yang lebih intens ya melalui Bu Yuli ya, terutama untuk produk-produk seperti Methotrexate ya, terus Osfit, Reutrex, Osfit, Proofd sama Kamifet dok. Ya. Kalau untuk khusus Proofd juga dosisnya cukup bagus ya. Kalau yang punya KLB itu dosis Proofd-nya itu masih dalam dosis yang safe gitu. Jadi ya, seandainya mungkin misalnya teman-teman pasien lupus tidak mampu laksana untuk melakukan pengecekan vitamin D diakibatkan mungkin biaya atau nggak ada lab, ya kalau mau misalnya DPL-nya menganggap butuh konsumsi vitamin D mungkin dengan dosis 400 atau 1000 unit cukup aman. Jadi jangan takut. Jangan malah DPL-nya, dok, belum cek vitamin D kok udah kasih suplementasi. Kita kan menilai sesuatu bukan hanya ujuk-ujuk lihat lab-nya aja, tapi lihat kondisi klinis dan bagaimana bahwasannya pasien lupus itu memang membutuhkan, kebanyakannya membutuhkan suplementasi vitamin D. Dan dosis yang 400 dan 1000 unit itu insya Allah dosis aman ya kan. Jadi masih dalam range yang safety untuk dikonsumsi sebagai suplemen. Ya, dan ini dok, mungkin sebagai informasi untuk yang tetes, yang 400 international unit, itu juga tidak ada zat pewarna dan tidak ada zat perasa juga dok. Jadi memang tanpa gluten Mbak ya. Ya, emang udah dibuat seperti itu dok. Dan itu tapi yang tetes itu baru akan launching di bulan Juli. Oh ya. Ya, jadi bulan Juli baru akan tersedia di Indonesia dan itu adalah produk impor dok. Dan kita akan menjadi yang pertama yang mempunyai obat tetes dok. Vitamin D tetes. Baik. Mas Alfred, mungkin saya ada mau tambahin. Boleh dok, Mas? Silakan dok. Nah kan jadi saya ingin menekankan kewaspadaan untuk vitamin D. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau membeli suplemen vitamin D itu ada vitamin D yang macam-macam, misalnya vitamin D plus kalsium, ya, vitamin D plus vitamin C segala macam. Jadi itu mesti dilihat komposisinya. Jadi misalnya gini, teman-teman udah beli suplemen nih, suplemen yang isinya macam-macam, vitamin D, vitamin ini. Kemudian teman-teman beli lagi vitamin D dosis tunggal yang dengan yang dosis yang tinggi. Jadi kan dosis akumulasinya jadi gede gitu. Jadi ya sebenarnya saya sepakat tadi kata Mbak Yuli ya, untuk suplementasi vitamin dikonsultasikan ke DPL, jangan sampai isinya itu akumulatif, nambah-nambah. Nah, khusus untuk vitamin D dan kalsium, jadi sebetulnya fungsi utama vitamin D itu kan adalah untuk meningkatkan kalsium di usus, ya, meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Jadi kadang-kadang kalau suatu suplemen itu sudah mengandung kalsium, jadi vitamin D-nya itu nggak tinggi, gitu. Paling mungkin kalsium sekian plus vitamin D 100 unit, gitu. Jadi mengapa? Soalnya itu sudah ada kalsiumnya di situ, gitu. Jadi hati-hati malah jika konsumsi kalsium plus vitamin D dosis tinggi, takutnya jadi kelebihan kalsium. Gitu. Jadi biasanya memang untuk dosis-dosis kombinasi itu sudah disesuaikan dengan efeknya pada tubuh. Kalau teman-teman bisa lihat obat-obatan yang mengkombinasikan vitamin D dengan kalsium, biasanya vitamin D-nya dosisnya sudah cukup kecil, mengingat sudah ada kalsiumnya. Tapi kalau vitamin D tunggal, ya dosisnya lebih gede gitu, mengingat fungsi vitamin D itu adalah untuk absorpsi kalsium di usus. Ya benar Dr. Faisal. Kalau Osfit itu per tabletnya kandungan vitamin D hanya 100 dok. Oh 100 unit ya Osfit ya? Ya 100 unit. Karena kan ada kalsiumnya kan ya? Kenapa dok? Tapi kan ada kalsiumnya kan?
Ya, OSIT memang kalsium, Dok. Memang utamanya itu kalsium, kemudian vitamin D-nya 100, dan kita memang didesain sedemikian rupa karena biar bisa dikombin dengan vitamin D bagi yang membutuhkannya juga, Dok. Iya. Jadi maksud saya kalau udah minum OSFIT jangan lagi minum vitamin D dosis tinggi gitu, nanti bakal double-double gitu ya. Jadi tetap konsultasi suplemen, jangan mentang-mentang suplemen dijual bebas, beli ini, beli ini, beli ini, kalau digabung-gabung jadi dosisnya jadi tinggi. Yang kedua, mungkin untuk pasien ginjal, itu kalau teman-teman tadi ingat, kan saya menyampaikan vitamin D itu bentuknya itu apa saja di tubuh. Ada vitamin D3, D2, kemudian di metabolisme di hati jadi 25 OH, vitamin D, kemudian di metabolisme di ginjal menjadi 1,25 OH vitamin D. Jadi vitamin D yang suplemen itu biasanya dalam bentuk D3, ya vitamin D3, yang nantinya akan di metabolisme di hati dan di ginjal. Tapi kalau sudah ada gangguan hati atau gangguan ginjal, teman-teman tidak ada lagi manfaatnya mengkonsumsi vitamin D3 tadi. Mengapa? Vitamin D3 tadi kan akan di metabolisme di hati atau di ginjal. Sedangkan hati dan ginjal sudah tidak mengalami fungsi yang bagus. Jadi dia tidak bisa diubah menjadi zat aktif. Jadi biasanya pada pasien-pasien ginjal, gangguan ginjal yang membutuhkan vitamin D, yang dikasih itu zat aktifnya 1,25 OH vitamin D, calcitriol namanya. Gitu. Jadi ada teman-teman ya, nefritis lupus mungkin dikasih calcitriol kenapa gitu. Itu alasannya. Oke. Berarti ya jangan pakai vitamin D3. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Vitamin D3 itu tidak bisa diubah menjadi zat aktif di ginjal akibat gangguan ginjalnya tadi. Dokter, ya. Ya, Dokter Faisal, berarti kesimpulannya kalau misalnya ada gangguan hati sama gangguan ginjal, ya kita udah langsung harus mengkonsumsinya dalam bentuk aktif ya, calcitriol ya, Dok? Iya, maksud saya gangguan ginjal yang CKD ya. Ya, yang CKD ya. Jadi bukan yang hanya peningkatan sedikit akibat dehidrasi ya. Kalau setelah dehidrasi diatasi boleh kembali ke vitamin D3. Tetapi kalau udah CKD, yang memang mengalami gangguan yang menetap, ya langsung konsumsi bentuk aktifnya jika dibutuhkan. Ya, mungkin seperti pasien-pasien yang sudah hemodialisa atau seperti itu juga. Misalnya kan lupus yang kena ke ginjal kan butuh vitamin D juga ya untuk melindungi tulang. Jadi biasanya yang dipakai itu bentuk aktif 1,25 OH vitamin D, calcitriol namanya. Mungkin sebagai informasi kita dari Kalbe juga punya, Dok. Oskal, Dok. Ya. Tapi lengkap, Dok. Ada, Dok, kita punya. Itu penting soalnya. Lupus kan kita ada punya, lupus Dok. Ginjal, lupus non ginjal gitu. Punya kita ada, Dok. Brandnya Oskal ya. Oskal yang 0,25 mikrogram sama 0,5 mikrogram. Jadi kita lengkap dengan 2 sediaan Oskal. Baik. Mas Alfred, izin lagi Mas ya. Jadi pentingnya saya tekankan ini, mengingat vitamin D itu memang banyak macamnya, banyak jenisnya, jadi nggak bisa disamakan gitu. Jadi teman-teman semua nggak boleh ngikut nyontek pengobatan teman sebelah gitu. Teman sebelah dikasih ini, saya juga kasih ini deh gitu. Nggak semua sama, mengingat kebutuhan kalsium, kebutuhan vitamin D, fungsi ginjal, fungsi hati, kondisi klinis itu beda-beda gitu. Jadi semua sangat-sangat individual. Mungkin begitu Mas Alfa yang bisa saya tambahkan, Mas. Oke, mungkin sekalian saya share ini ya, giveaway-nya. Mungkin karena waktu, mungkin maaf semuanya. Oke, pemenang giveaway-nya ada 5, bisa dilihat di slide. Lalu mungkin saya mengambil kesimpulan sedikit. Yang pertama adalah tentang pemeriksaan tadi ya. Semua pemeriksaan itu sebaiknya dikonsultasikan kepada DPL atau dokter. Jadi semua kita tidak mencoba-coba sendiri dan tidak membanding-bandingkan dengan teman yang lain. Kemudian kedua, tentang vitamin D dan kalsium, ini adalah pemeriksaannya penting dan mungkin perlu diperhatikan faktor-faktor risiko yang menjadi masalahnya. Konsultasikan pemeriksaan vitamin D dan kalsium kepada dokter. Jadi suplementasinya tidak boleh sembarangan. Kemudian ketiga tentang remisi, ini ada terbagi menjadi 2, ada partial remission dan partial remission atau low disease activity, aktivitas penyakit rendah, dan remisi komplit. Di mana remisi komplit adalah bebas obat, sementara aktivitas penyakit rendah ini memungkinkan untuk masih memungkinkan untuk imunosupresan dan low dose kortikosteroid. Kemudian yang keempat adalah
dalam kondisi pandemi kita tetap harus menjaga kondisi masing-masing. Tetap harus kontrol, tetap harus menjaga higienitas, tetap menjaga diri, tetap menjaga kesehatan fisik dan psikisnya. Jangan sampai flare. Misalnya flare pun kalau kita dalam kondisi flare pun ya tolong kontrol. Jangan lupa untuk tetap kontrol dan jangan mengabaikan kondisi seperti yang tadi telah disampaikan dalam slide. Kita tidak boleh mengabaikan kondisi kita yang flare dan merasa ketakutan dengan kondisi pandemi. Kemudian yang terakhir adalah dalam kondisi new normal kita tetap harus menjaga higienitas, tetap menjaga segala sesuatu agar tetap aman. Dalam kontrol pun aman, kerja aman, dan dalam kesehatan pun juga kita harus menjaga kondisi. Mungkin seperti itu. Saya serahkan kepada Kak Yuli. Kak Yuli, mungkin di-unmute dulu. Minta di-unmute dulu. Kak Yuli. Di-unmute dulu. Bu Yuli, Bu Yuli. masih unmute, masih mute, tolong di-unmute, Bu. Bu Yuli, bisa sudah? Oh ya, sudah. Ya. Oke. Silakan ya? Kak Yuli. Ya. Oke, terima kasih Kak Afet atas moderatornya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Faisal yang sudah memberikan banyak ilmu dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada PT Kalbe Pharma yang telah memfasilitasi terselenggaranya webinar ini, dan luar biasa sekali teman-teman untuk partisipasinya, baik pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab, nanti akan kami fasilitasi, atau kalau misalnya mau langsung ke Dr. Faisal bisa DM ke Instagram beliau, tadi sudah ditawarkan ya, akan dijawab langsung oleh beliau. Dan ini pemenang giveaway-nya Kak Vina Melianta, Kak Emi, Kak Riri Resma, Kak Firda, dan Kak Ferry. Kepada para pemenang bisa menghubungi saya di 0812-1573-2059 untuk nanti konfirmasi lebih lanjut. Kemudian teman-teman, karena waktu kita tutup sekian webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu, kepada PT Kalbe Pharma, dan kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan di sana-sini, terutama tadi trouble dan sebagainya. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kopi materi dan sertifikat akan dikirim lewat email, terutama untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Jadi walaupun registrasi, tapi mungkin karena tidak bisa hadir di sini, mungkin tidak bisa kita berikan untuk kopi materi dan sertifikatnya. Kemudian untuk pengumuman yang lainnya, ada lagi Kak? Sepertinya mungkin, sudah cukup ya? Teman-teman untuk yang hadir di webinar ini, mohon bantuannya untuk konfirmasi ulang mungkin ya. Konfirmasi ulang melalui nomor yang tertera. Nomor Kak Yuli 0812-1573-2059 untuk konfirmasi bahwa saya telah mengikuti dan klaim untuk sertifikat dan materi. Baik. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sudah cukup jelas pengumuman dari Kak Afet tadi. Dan jangan lupa untuk next webinarnya besok tanggal 24 dengan DPL yang juga berkompeten di bidangnya, jadi jangan sampai lupa, sudah mulai bisa mendaftar sore ini. Demikian, terima kasih, selamat sore, salam sehat semuanya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk pihak sponsor. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Dr. Faisal, terima kasih Bu Yuli, Pak
Pak Alfred dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Mbak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.